Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk dimanapun Anda berada. Saya berdoa firman Tuhan akan membawa perubahan dan membawa kehidupan Anda menjadi kehidupan yang berkualitas. Kalau kita bicara mengenai kehidupan, saya banyak jumpai orang hidup tapi tidak tahu hidupnya untuk apa. Banyak orang katanya sudah percaya Yesus tapi dia sendiri masih mengalami berbagai macam hal yang menurut dia tidak sesuai dengan ekspektasinya. Atau mungkin dia hidup di dalam pertobatan tapi dia mengalami kekalahan terus-menerus. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan dijaminkan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Bahwa Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak firman yang dijaminkan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kenapa banyak orang Kristen juga yang sepertinya tidak mengalami seperti yang dijanjikan tadi? Nah, saya baca di dalam Kolose 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya ambil dari terjemahannya The Message. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mau hidup dalam kehidupan kebangkitan yang baru bersama dengan Kristus, maka hiduplah sesuai dengan itu. Kejarlah hal-hal yang menjadi pemerintahannya Kristus. Pandanglah ke atas, hidup lamamu sudah mati, hidup barumu yang adalah hidupmu yang sejati ada bersama Kristus di dalam Tuhan. Yang pertama dari teks ini dikatakan bahwa hidup baru itu bukan sekedar status. Banyak orang suka dengan statusnya, bertobat, hidup baru, jadi orang percaya dan lain sebagainya. Tapi hidup baru itu adalah gaya hidupnya sekarang. Karena banyak orang Kristen hanya sekedar tahu bahwa mereka telah diselamatkan, tetapi hidupnya amat disayangkan, tidak mencerminkan identitas barunya. Ini problemnya. Karena ayat firman Tuhan ini menantang kita. Jika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, hidup kita pun juga harus bangkit tentunya. Bangkit dari apa? Ya, hidup kita harus bangkit dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kita harus bangkit dari cara pikir yang lama. Harusnya kita tidak lagi tenggelam dalam konsep berpikir yang lama. Ayo bangkit dari cara berpikir yang lama. Kita juga harusnya bangkit dari cara hidup kita yang lama yang begitu terikatnya dengan dunia. Harusnya kita bangkit dari area tersebut. Kita bukan orang lama yang sedikit demi sedikit diperbaiki. Kita ini adalah ciptaan baru yang harusnya hidup dalam standar yang baru. Pahami di sini yang pertama. Yang kedua, arahkan fokus kita ke atas bukan ke bawah. Maksudnya musuh utama iman kita itu bukanlah masalah besar sebenarnya, tapi fokus kita yang seringkali salah, itu musuh kita. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan berjalan dengan lesu sambil menunduk, pandanglah ke atas. Nah, artinya gini, selama kita hanya melihat kepada situasi, maka kekhawatiran akan memimpin perjalanan kita. Selama kita hanya melihat kepada situasi, maka ketakutan akan selalu menguasai perjalanan kita. Selama kita hanya melihat kepada situasi, maka dosa akan terus menggodai perjalanan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita belajar merubah dan mengarahkan fokus kita untuk melihat kepada Kristus, maka harapan selalu datang kembali ke dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kepada Kristus, maka keberanian di dalam diri kita menjadi bangkit. Ketika kita melihat kepada Kristus, maka iman kita akan bertindak penuh. Nah, apa yang saudara dan saya pandang, apa yang kita pandang, itulah yang akan memimpin kehidupan kita. Saya mau tanya balik, apa yang Anda pandang selama ini? Apa yang Anda lihatin terus? Apa yang Anda fokuskan dalam hidup Anda? Karena apa yang Anda fokus, itu yang akan memimpin hidup Anda. Yang ketiga, hidupmu yang sejati ada di dalam Kristus. Ketika Yesus mati dan bangkit, maka hidup lama kita sudah selesai. Hidup lama kita sudah gak berkuasa lagi. Bukan dalam proses mati, bukan dalam proses mati hidup lama, tapi sudah mati. Ya, itu dia. Dan hidup baru kita itu disembunyikan bersama Kristus di dalam Tuhan. Ini berarti bahwa nilai kita itu bukanlah ditentukan oleh manusia. Kita gak perlu minta validasi dari media sosial. Kita tidak perlu minta pengakuan dari teman-teman, dari orang siapapun. Kita gak butuh apa yang menjadi pendapat orang. Karena nilai kita bukan ditentukan oleh apa kata manusia. Ingat yang kedua,
Identitas kita juga bukan dari masa lalu. Semua orang punya jejak digital gitu ya, jejak digital. Kita pernah punya masa lalu. Tapi masa lalu tidak harus jadi masa depan kita. Pernah nonton, atau saya pernah nonton dan sering kali mengutip kata-kata yang baik yang ada di dalam film itu, Kung Fu Panda. Ketika si Kung Fu Panda merasa bahwa masa lalunya pernah ditinggalkan oleh orang tuanya, dia tidak tahu siapa orang tuanya, dia tidak tahu siapa mama papanya, dan itu menjadi beban buat pikirannya dia. Tapi ketika dia mulai belajar rilis, ada satu perkataan dari orang bijaksana yang di sebelahnya bahwa masa lalumu tidak harus menjadi masa depanmu. Ingat baik saudara, firman Tuhan juga mengingatkan, identitas kita bukan dari masa lalu. Masa depan kita bukanlah ditentukan oleh kegagalan yang pernah terjadi dalam perjalanan kita. Anda pernah gagal? Atau saat ini Anda sedang gagal? Saya sampaikan sama saudara, Tuhan Yesus mau memberikan pencerahan bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh kegagalan yang pernah terjadi. Bangkit, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara, dan Anda akan dibawa kepada level yang berbeda. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tanpa Yesus, kita hanya bisa bernafas saja, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Kalau kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup, fokus kita hanya kepada Yesus, pandangan kita hanya kepada Yesus. Nah, untuk refleksi pribadi hari ini, saya tanya lagi sama saudara, apa yang lebih sering Anda fokuskan, atau Anda liatin, atau Anda tatap? Apa yang Anda lebih sering tatap? Masalahmu atau Kristus? Keterbatasanmu atau kebangkitan Yesus? Luka masa lalumu atau masa depan yang Tuhan sudah jaminkan Dia sediakan? Jika Anda mau hidup berubah, jika Anda mau mengalami perubahan yang luar biasa, caranya sederhana hari ini. Ubah dulu apa yang kamu mau lihat. Ini pesannya. Kalau Anda pengen hidupnya berubah, masa depan Anda mau berubah, hari ini dengar baik, ubah dulu apa yang Anda lihat. Selamat beraktivitas di hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.